Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih berberikan nikmat yang tak terhingga. Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Dan wabil khusus yang paling kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat sholat subuh berjamaah, dan juga menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini masih Allah berikan kepada kita. Di mana nikmat ini merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling besar, yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah dan juga menuntut ilmu agama ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita, dan kita seperti menghadap Allah dalam keadaan khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang istiqomah di sampai hingga hari kiamat dan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapatkan pada beliau dan berkumpul di surga Allah serta keluarga yang kita cintai. Amin. Sekarang kita masuk kepada lanjutan yang kemarin, ya, masih cerdas dalam beramal. Ya, kemarin kita babnya ya, cerdas dalam beramal. Nanti kita gabung dengan sebelumnya tentang masalah istiqomah dalam beramal. Jadi orang yang cerdas dalam beramal itu orang yang bisa jadi amalnya sedikit, amalnya ringan, amalnya sederhana, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan bernilai tinggi. Itu penting. Kita harus memastikan bahwa amal kita itu adalah amal yang diterima. Itu penting. Ya, jangan sampai kita beramal tapi amal itu tidak diterima. Ya harus kita memastikan itu juga ya harus terus mengevaluasi. Jangan sampai amal-amal yang sudah kita lakukan sekian puluh tahun bisa jadi tidak diterima atau belum diterima kalau oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat ketentuan berlaku. Kira-kira gitu. Jadi ini hari ini kemarin kita sudah bahas beberapa sampai 7. Sedikit kita bahas poin-poin yang paling penting. Ya, jadi amal-amal nilai yang kalau dalam bahasa bisnis itu dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Itu hanya ada dalam bisnis dongeng, Pak, nggak ada. Ya, modal kecil untung besar itu nggak ada dalam bisnis nyata dan dunia maya mungkin bisa. Tapi dalam bisnis akhirat banyak. Dengan modal yang kecil, untung sebesar itu banyak sekali. Qobliyah subuh saja yang kita lakukan sholat sunat cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kalau itu diterima oleh Allah, itu nilainya melebihi dari dunia serta seisinya. Itu kan modal kecil. Ya, modal 3 menit, 4 menit. Capeknya berapa sih? Tapi bernilai sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Kalau diterima, makanya karena itu kita harus memastikan amal itu harus diterima dulu. Jangan sampai amal ini. Poinnya di sini, kita harus memastikan amal kita itu diterima dulu ya. Yang penting perlu kita evaluasi sampai jauh ini. Ya, jangan sampai nanti kita sudah beramal capek-capek, tapi ternyata bukan kita suuzon, bukan. Tapi harus memastikan. Karena masalahnya Pak, amal ibadah ini ketahuan hasilnya, ketahuan benernya pasti kita bisa melihat hasilnya itu kalau sudah ngaji, itu permasalahannya. Atau sakratul maut. Jadi saat sakratul maut itu baru ketahuan itu semua amal-amal kita, dinampakkan semua itu amal-amal kita. Makanya ada orang yang ketika beramal, ketika mau meninggal, mau sakratul maut, ada yang menyesal. Padahal itu orang beriman. Pengen balik lagi, pengen ditangguhkan
umurnya, dipanjangkan umur, agar dia bisa memperbaiki diri, agar bisa dia memperbanyak. Itu yang ayat yang sering kita baca, surat ke-63 Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Itu ayat buat orang beriman, bukan buat orang kafir, bukan buat orang zalim. Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha Allah qadirun bima ta'mal. Ini ayat orang beriman. Ketika saat sakratul maut, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah panjangkan sedikit umurku, ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat, fa asaddaqa, pasti aku banyak bersedekah, wa aku minas sholihin, pasti aku akan menjadi orang soleh, atau perbanyak amal soleh, atau perbaiki amal soleh. Nah, jadi ketahuannya amal kita, bagusnya hasilnya itu saat sakratul maut. Kalau dalam saat ini nggak tahu kita, Pak. Ya kita husnul ya, mudah-mudahan diterima. Kan kita berdoa, mudah-mudahan diterima. Kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan diterima. Tapi kan syarat ketentuan berlaku. Kita makanya Allah kasih kabar, Nabi kasih tahu amal itu akan diterima kalau begini, kalau begini, kalau begini. Itu supaya kita bisa mengukurnya. Gitu, supaya kita bisa mengukurnya. Jadi jangan diserahkan, emangnya Allah ini betul, Ustaz, Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, betul. Ya, itu nggak salah. Allah Maha Tahu, itu betul. Allah Maha Baik, itu betul. Tapi Allah juga Maha Adil, itu permasalahannya. Sifatnya Maha Adil, gitu. Ya. Karena Allah itu salah satu sifatnya Allah itu Maha Baik, Thayyibun. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima yang baik kecuali yang baik-baik. Di hadis yang lain, innallahu jamil, sungguhnya Allah, innallaha jamil, Allah itu indah, cantik, yuhibbul jamal, mencintai yang bagus-bagus, yang indah-indah. Jadi gitu. Jadi kalau ada amal yang nggak bagus, ya Allah nggak akan terima. Nggak Allah terima. Walaupun mungkin dia ikhlas, tapi nggak bagus, bisa nggak diterima. Korbannya anak Nabi Adam yang namanya Kabil itu ditolak, sementara anak yang lain namanya Habil itu diterima gara-gara apa? Gara-gara bagusnya. Kabil ditolak gara-gara apa? Dia berkorban dengan barang-barang yang nggak bagus. Karena dia petani, dia kasih barang-barang bekas dari hasil pertaniannya, yang dia sendiri udah nggak mau nerimanya, yang dia sendiri udah nggak suka. Sementara si Habil berkorban dengan yang tolak. Nah, jadi kalau ada kemarin yang berkorban uangnya miliaran, tapi kambingnya kambing apa namanya? Kambing kurak ya, maaf ya. Kambingnya 3 juta, hartanya miliaran gitu. Itu bisa jadi nggak diterima Allah, bisa jadi bukan pastinya. Kenapa? Kau tuh banyak, kau kenapa? Jadi sengaja dia pilih, nyari gitu, bertengkar pun lagi untuk apa namanya, untuk beli ini. Berapa itu Pak? 3 juta, bisa kurang nggak? Tawar lagi, sampai 2,5, pura-pura lagi apa? Pura-pura pergi, kan dia udah ini buat kurban, sampai ada yang kayak gitu Pak. Dia pikir itu seperti ya beli barang biasa gitu loh. Oke lah kalau barang-barang punya, tapi ini kok mau kurban gitu loh. Jadi cara belinya pun harus ahsan juga, harus ihsan juga, harus bagus. Nah itu salah satu contoh. Ya, kurbannya Habil diterima, Kabil ditolak. Karena Kabil ya tadi barang-barangnya kan bagus. Sementara Habil barang, makanya dalam surat ke-2 ayat 200
67 apa 68 Allah mengatakan wala tayammamul khabitha tunfikuna walastum bi akhirih illa antum minufi. Janganlah kau berinfak satu barang yang kau sendiri udah nggak suka gitu. Kau pilih yang jelek-jelek, khabitha, sehingga kau tidak akan mau megang illa antum minufi kecuali kau memicingkan mata. Ini barang-barang yang kau nggak suka udah. Tapi begitu bunyinya. Nah, balik pada kita tadi. Jadi mulai sekarang, mari kita lihat amal-amal kita ini. Kita perhatikan, kita seleksi, kita apa namanya? Ya mumpung kita sedang masih hidup Pak ya, udah senior-senior. Jadi udah senior-senior ini jangan lagi, ya bukan jangan lagi lah. Tapi kita kadang-kadang suka dalam beramal tuh pengen banyaknya. Udah, nggak usah lagi fokus pada banyaknya, tapi fokus pada bagusnya, fokus pada ikhlasnya, fokus pada kualitasnya. Untuk anak-anak muda oke lah, umurnya masih panjang. Jadi jangan apa lagi, jangan yang oke, yang sudah ada aja di maintain. Sholat yang sudah kita kerjakan kita maintain, sedekah yang kita kerjakan kita maintain, baca Quran yang kemarin saya kasih tahu yang sudah biasa kita kerjakan itu aja di maintain. Amal yang kecil bagus, ikhlas, istiqomah itu bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita maintain ya. Jadi gitu. Ya kecuali di kemarin saya katakan ada satu lagi yang prinsip yang kelima apa yang keenam, waktu dan tempat menentukan istimewa itu lain lah, oke lah. 1 sampai 10 Zulhijjah kemarin enggak apa-apa itu. Amal-amal yang jarang ajar aja terus enggak apa-apa. Karena memang timingnya pas. Tapi kalau di waktu-waktu normal kita memaintain yang ada. Ya, itu diterima jauh lebih baik. Jadi balik pada kaji kita. Ya, jadi mari kita mulai sekarang memperbaiki amal itu, melihat supaya amal itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita mati nanti tidak nyesal. Karena kalau udah mati nggak bisa balik lagi, Pak. Nggak bisa balik lagi kita gitu. Ya Allah panjangkan. Makanya ayat yang kita baca tadi surat 63 Al-Munafiqun ayat 11 yang terakhirnya wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memanjangkan umur kalau sudah datang ajal itu. Walau satu detik. Kenapa kita bisa menyesal ketika mati? Ya karena amal dinampakkan. Oh, amal dinampakkan. Pernah enggak saya cerita dulu kan kisah ada seorang sahabat yang ketika mau mati kurang banyak, kurang bagus, kurang jauh, bagaimana? Itu aja Pak, amalnya udah mantap. Cuma ini nyesalnya nyesal baik, bukan nyesal nggak baik. Kalau dalam ayat tadi itu nyesal yang nggak baik, emang nggak bagus. Karena saking dinampakkan bagaimana nilai pahala itu, ya dia katakan kurang banyak, padahal dia udah infak banyak. Itu kan peristiwanya ketika dia ngasih makan dikasih separuh sama dia roti. Ini kan sahabat yang apa namanya, yang rumahnya paling jauh, kalau ke masjid itu dia bawa bekal. Sebelum subuh itu jauh sebelum dia bawa bekal karena rumahnya jauh, rumahnya paling jauh aja di situ. Sahabat, jadi bawa bekal dan bajunya 2 double karena dingin. Ya itu saatnya ketika kita ulang kaji kita, ketika ada orang dia lewat tengah jalan orang kelaparan, ya bekalnya yang roti itu separuh dia bagi. Kan udah mantap tuh separuh Pak. Terus orang itu kedinginan, dikasih baju luarnya. Karena baju luar kan ya biasalah, misalnya kita jaket mungkin apa kan baju luar itu kan baju yang ya agak jelek, yang bagus di dalam dikasih apa? Itu udah mantap kali. Sampai dia bilang apa? Kurang banyak roti itu, padahal udah bagus sekali. Kan dinampakkan pahala itu. Kurang bagus baju itu. Padahal baju itu ya jangan usah dikasih dalamnya. Kalau kita udah mantap lah itu udah gitu kan. Tapi begitu dinampakkan dia merasa sayang gitu. Baru terakhir kurang jauh, padahal rumahnya paling jauh. Jadi kita sejengkal 2 jengkal aja rasanya jauh kali. Makanya ketika dalam hadis itu di riwayat yang lain ketika dia minta pindah itu Rasulullah jangan terus apa pindah. Itu kan tiap langkah itu dihitung, 1 langkah
menghapuskan derajat dan juga mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa. Balik pada lagi. Jadi masalahnya ketahuannya kalau sudah meninggal, yang kita nggak bisa balik lagi. Jadi mumpung sekarang masih hidup, mari kita evaluasi, mari kita lihat kembali, mari kita cek lagi amal-amal yang sudah biasa saja, ya, yang sudah itu kita cek lagi. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, apalagi puasa, apalagi zakat kita. Jangan-jangan zakat juga masih belum, karena yang paling susah itu yang zakat Pak urusan. Kalau sedekah mungkin nggak ada seleksinya, tapi kalau zakat ada seleksinya. Bisa jadi cara hitungnya bisa salah gitu loh. Karena kecenderungan kita kalau makanya zakat itu lebih berat daripada infak Pak. Kalau infak itu nggak ada seleksinya, zakat itu berat karena ada seleksinya. Cukup nisab, cukup haul baru kita. Kalau cukup haul oke lah, cukup nisab ya kadang-kadang. Banyak harta-harta kita yang harusnya dihitung kita nggak hitung. Mobil 5 karena dipakai nggak dihitung, jangan-jangan dihitung pula karena apa? Dari yang 5 yang dipakai betul cuma 2, yang 3 cuman apa namanya? Cuman indah-indahan doang. Cuman koleksi-koleksi doang. Jangan-jangan bisa menjadi barang simpanan dia. Punya tanah banyak sekian hektar. Saya pernah ketemu tuh ada orang tanah yang sekian hektar, nggak dimanfaatkan. Ujian sana, iya maksudnya punya duit, punya apa orang beli, wah sertifikat udah nempak gitu. Kadang-kadang 1 lemari nggak cukup untuk sertifikat doang. Itu bisa bahaya. Ya dia mengeluarkan zakat, tapi tanah-tanah dia itu nggak dihitung sama dia. Paling bisa jadi itu dihitung, nggak ada itu. Ustaz, di zaman Nabi dulu kan tanah nggak ada zakatnya, betul. Tapi di zaman Nabi tanah itu bukan menjadi barang simpanan. Sekarang tanah menjadi barang simpanan. Orang nyimpan sekarang pakai tanah, lebih bagus tanah daripada emas, karena tanah bisa naik terus. Ini bisa menjadi kena gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan zakat kita. Ibu-ibu punya emas banyak, ya nggak nyampe nisab sekian 40, sekian nggak nisab. Tapi emasnya nggak nyampe hisab, tabungannya nggak nyampe hisab, semuanya nggak nyampe hisab. Tapi ada 20 item. Ini nggak kena, jadi dipisah. Padahal harusnya apa? Digabung baru dihitung nisabnya. Ini karena ini kan hati-hati. Ternyata udah sekian puluh tahun zakatnya nggak bener, kan mati baru ketahuan kita. Aduh, ternyata hisabnya kita tidak bayar zakat. Na'udzubillah. Coba cek lagi Pak, ini masalah zakat ini penting, karena ini wajib. Kalau infak nggak ada dihitung, berapa? Karena zakat ini penting. Termasuk juga nanti ngasihnya, membaginya jangan salah. Kalau infak kemana aja boleh, tapi kalau zakat enggak. Ada orang masih berzakat, bangun masjid. Ini zakat saya buat masjid, bangun masjid. Nggak paham dia. Asnafnya itu tidak ada nama bangun masjid. Kalau bangun masjid, baknya wakaf, infak, wakaf namanya. Tapi kalau untuk jihad misalnya tadi ini boleh. Ini kan buat jihad, buat perjuangan mereka itu boleh lain. Itu bangun masjid. Masih ada tuh yang pakai apa namanya? Pakai apa? Mungkin zakat. Dia namanya kita orang masjid dikasih duit ya terima aja, harusnya enggak apa ini enggak boleh Pak. Kalau zakat tidak boleh bangun masjid. Nah, kita harus kasih tahu. Zakat untuk lapan yang asnaf itu, fuqara, masakin, gitu loh. Orang yang amil, orang yang berutang, orang yang mu'allaf, jihad fisabilillah, ibnu sabil. Nah jadi gitu. Ada yang lapan asnaf itu. Jadi kalau nggak masuk anak jangan, ada yang kadang nggak ngerti berzakat, dia bagi lagi sendiri. Zakat itu yang paling bagus Pak, itu kecuali zakat fitrah lain itu boleh sendiri. Tapi kalau zakat mal itu bagusnya apa? Dikumpulkan. Ada khul, itu punya hadis ayatnya khul min amwal, ambil. Jadi ada Pak, makanya ada amilin dia tukang apa? Tukang mungut zakat. Nah supaya apa? Supaya ada seleksinya nanti.
Makanya kita kalau sendiri harus hati-hati betul. Harus ada ilmunya, jangan sampai udah ngitung sendiri. Makanya pesan saya yang punya banyak harta ini, punya tanah ini tuan-tuan tanah yang ada di sini nih. Nah ini berapa lemari itu surat tanahnya? Ya, coba kalau kita nggak paham, panggil konsultan. Di zaman Nabi dulu tuh Pak, pengambil zakat itu tahu betul berapa harta kita. Bahkan mereka bisa bilang, oh ini harta yang nggak benar, akhirnya nggak dikeluarkan zakat karena hartanya nggak benar. Jadi sampai begitu Pak. Jadi petugas zakat itu bisa menolak zakat karena dianggap harta ini harta haram bisa. Ya petugas zakat cuma ini Pak, ini bapak hasil korupsi kami nggak mau terima. Kalau sekarang kan biar korupsi mah nggak, silakan kalau terima. Jadi petugas zakat itu bisa Pak menolak karena hartanya nggak jelas. Ini bapak dapat dari mana nih harta? Jadi dia menjadi auditor juga terhadap harta kita. Jadi kita harus hati-hati. Karena orang ngeri kalau harta itu tidak kalau harta itu tidak diterima, nggak ada yang ngambil, itu ngeri orang. Zaman dulu tuh bisa kita tahzir orang tuh zakatnya tidak diterima, bisa karena mungkin hasil yang korupsi atau tidak diterima, bisa Pak, ditahzir namanya. Jadi nggak diterima zakat. Itu kan peristiwa yang pernah kita dengar tentang Sa'labah itu, yang awalnya dia miskin terus minta apa? Minta sama Nabi, minta kaya. Kata Nabi jangan, nanti kau nggak kuat. Terus minta, akhirnya ya didoakan Nabi sambil dikasih sepasang kambing. Akhirnya berkembang kambing. Awalnya dia cuma ngangon-ngangon bergembala dekat lapangan majau. Akhirnya mulai jarang ke masjid. Dari sehari bisa 5 kali, sekarang menjadi sehari cuma sekali 2 kali doang. Lama-lama cuma seminggu sekali, lama-lama cuma sebulan sekali, lama-lama cuma setahun sekali. Terakhir ke masjid pun tidak. Saking sudah banyaknya kambing di Manguno sampai udah keluar kota. Itu peristiwa ujungnya Pak. Dia diminta zakatnya, dia nggak ngasih. Karena merasa aku dicapai, aku nggak ngasih. Di zaman Nabi nggak ngasih zakat. Itu loh saking apa namanya. Akhirnya Nabi terus menolak. Lama-lama udah gitu berapa kali diajak juga, akhirnya kata Nabi jangan terima lagi zakat si fulan ini. Akhirnya di zaman Nabi nggak diterima lagi zakat. Ya. Terus Nabi meninggal. Nah di zaman Abu Bakar dia tobat dalam waktu konteks zakat. Dia mau bayar zakat, ditolak juga sama Abu Bakar. Nggak mungkin aku terima zakat yang sudah ditolak oleh Nabi. Dalam riwayat dia mati dalam keadaan zakatnya ditolak. Jadi bisa begitu Pak. Jadi koruptor itu boleh kita tolak zakatnya. Ada yang berani nggak tolak zakat? Saya pun tak berani juga Pak. Udah semua dia kasih kan gitu. Ada yang berani Pak? Nah, kalau kita tak mau masjid kita usah. Aku masjid sana. Nggak kalau terima sana pun terima kok. Bisa gitu kan. Itu gunanya zakat itu mesti terlembaga. Jadi harus ada connected. Jadi koruptor itu ditolak zakatnya. Oh kan sedap. Kalau sempat koruptor ditolak zakatnya kan sedap. Kan malu akhirnya. Bukan hanya malu, itu kan bagian dari apa? Bagian dari kontrol sosial. Nah, cuman kan orang nggak terima sini masjid sana, nggak terima masjid sana, kan banyak lembaga-lembaga zakat. Terakhir bisa kemari juga kan, bisa nolak nggak? Tak tahu dia kan. Mantap juga ini kan. Sayang juga, zakatnya 50 miliar Pak. Sedap itu kalau kita tolak, sayang kali itu lah. Udah jangan diuji kayak gitu Pak ya. Sampai bisa begitu Pak. Ya. Jadi cobalah diseleksi lagi apakah terutama zakat penting saya bilang tadi. Banyak hal kita yang selama ini masalah zakat ini sering sekali kita abai. Perhatikan cukup nggak bisa. Makanya paling enak tuh macam kita macam saya rumah kontrak apa tuh enak nih nggak ada zakat juga apa. Paling zakat fitrah doang aku berzakat kan. Tiap dapat habis atau kita zakatkan. Tak pernah kita menyimpan pun. Jadi balik pada itu tadi. Jadi mari kita seleksi amal-amal kita kan. Dicek lagi amal-amal kita.
Udah betul kan? Udah betul nggak minimal 5-nya? Kemarin 7 kan minimal 5-nya. Udah betul nggak ikhlasnya? Udah betul nggak? Ini kunci pertama. Udah betul nggak ikhlasnya? Betul-betul nggak ikhlas? Ikhlas itu kan betul-betul ya Allah, saya kerjakan ini cari ridho Engkau ya. Kan kemarin tuh banyak syarat saya bilang Pak. Namanya ikhlas itu udah ikhlas, mau dipuji orang tidak, ya nggak ada masalah. Ada orang kadang-kadang enggak Pak. Memang mungkin kayaknya dia ikhlas. Pernah ada satu peristiwa itu tidak ke masjid gara-gara taksur sama imamnya. Urusan kau nggak asal sama imam itu urusan kau. Tapi jangan gara-gara itu kau nggak ke masjid. Begitu Pak. Berarti ke masjidnya nggak ikhlas. Berarti apa? Dia ke masjid gara-gara imam. Kalau imamnya cocok sama dia ke masjid. Kalau enggak gitu. Berarti kan dia bukan karena Allah, karena imam. Tak cocok kau sama imam, tak usah, itu urusan kau, urusan sentimen pribadi. Tapi masjid ini rumahnya Allah. Kau datang, bisa datang. Ada yang kayak gitu Pak. Berarti kan tanpa kita sadar kita sebenarnya nggak ikhlas gitu. Termasuk yang nggak ikhlas itu mut-mutan. Tahu mut-mutan nggak? Kalau mut dia kerjakan, kalau nggak mut nggak. Ini hati-hati ya, bisa nggak ikhlas. Sampai kau sholat lagi mut. Kenapa kau tak sholat? Tak lagi mut, lagi lengain, lagi susah. Ini bisa nggak ikhlas. Berarti apa? Sholatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, baca Qur'annya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena mut. Hati-hati ya begini. Tanpa kita cek loh, kira-kira kita evaluasi kembali. Coba cek ada berapa amal yang sholat kita cek lagi, puasa kita cek lagi, puasa, ibu-ibu puasa karena Allah atau karena diet? Bu, puasa karena Allah atau karena diet? Nah kalau karena Allah, berarti kalau diajak orang makan, diundang makan harusnya apa? Makan aja. Tapi kalau karena diet, ya jangan. Ini kan perlu kita cek loh, bukan harus pasti beli, tapi itu coba kita cek ulang, jangan-jangan ada amal-amal kita yang masih belum ikhlas, sayang gitu loh. Sedekah kita, kalau dipuji orang, kalau apa, bangga enggak, apa enggak, marah enggak kalau dikritik orang. Ada juga orang gitu, awak udah capek-capek sedekah, masih juga dicinta-cintakan, masih juga kayak gitu, tak mau lagi sedekah. Kan berarti kalau gitu bukan karena Allah sedekahnya, karena ada sebab selain Allah gitu kita. Pengajian karena ustadznya enak, kalau ustadznya tak enak tak mau. Jadi kalau gitu ngaji karena ustadz, bukan karena ilmu. Suka tak suka hadir aja mungkin. Ada ilmunya. Loh, enak. Kenapa? Enak ustadz itu. Nah udah, jadi ngaji karena ustadz itu enak aja, bukan karena Allah. Jadi sekarang kan, nah ini juga bukan pasti harus tidak ikhlas gitu. Tapi bisa jadi, makanya kita evaluasi kembali. Jangan sampai kita udah capek, udah ini ternyata evaluasi Allah. Kan pernah saya bilang riwayat kemarin, ada orang yang miskin, dia memang suka bersedekah walaupun dia miskin, terus tiba-tiba Allah naikkan hartanya, Allah beri kelapangan, dia banyak berinfak, terus dia mati. Di akhir ketika dihisab Pak, semua hartanya yang banyak itu gak ada yang diterima satu. Ketika ditimbang gak ada yang diterima satu. Terakhir dia, ya udah gak selamat dah aku ini. Terakhir ada satu potong roti, tinggal itu terakhir yang mau dihisab. Dia bilang, yang banyak dia kagak diterima, apalagi yang kecil itu nanti daripada habis. Ternyata yang sedikit itu, Pak, yang sepotong itu yang diterima. Ketika dia masih miskin. Ketika masih miskin dia, itulah yang diterima dan itu menyelamatkan. Di satu amal saja Pak, kalau diterima itu menyelamatkan. Satu amal. Maka kita harus berusaha untuk diterima, kan itu bisa menyelamatkan walaupun satu amal. Jadi yang banyak itu enggak. Kenapa? Ketika dia udah kaya, mungkin dia infaknya tadi mungkin ada bangganya, ada soknya. Ini gua, ada apa? Ini dong. Kalau nggak infak gimana sih? Punya ini masa nggak infak sih kan gitu. Infaknya bukan karena Allah, karena ya ada sesuatu yang selain Allah. Bukan harus bangga, bisa jadi dia nggak bangga. Mungkin ada keterpaksaan.
karena sesuatu selain Allah. Bisa aja. Pergi haji, kenapa kok haji? Nggak enak, udah tiap ketemu orang ditanya terus, kapan pergi haji Pak? Kapan pergi haji Pak? Terakhir geram dia haji marah. Ada tuh haji marah, gara-gara apa? Gara-gara sebel ditanya orang terus gitu. Akhirnya dia pergi haji dengan jadi haji marah namanya, haji sebel. Nah itu bisa. Ya bukan pasti harus tidak ikhlas, bukan. Ya, tapi bisa jadi itu terjadi. Haji karena duit udah banyak, makanya hajinya furoda. Oh, duit udah banyak. Woi, berapa sekian? Karena haji cuma 40 juta ini. Wah, haji 1 miliar tahu ya. Ini haji 1 miliar. Oh, itu furoda hajinya. Ya kan? Ada unsur kebanggaan di situ, ada. Bisa jadi. Hati-hati makanya. Cek kembali amal-amal kita. Sayang, satu saja diterima itu bisa menyelamatkan. Apalagi banyak. Jadi pendekatan kita pada kajian kemarin kan ini saya bilang kemarin yang pertama lihat ikhlasnya. Ini yang paling penting, lihat ikhlas. Betul, karena Allah nggak kita kerjakan. Makanya lagi dari saya ingatkan betul Pak. Setiap amal itu selalu pasang niat. Tadi mau infak tadi kan pasang Kristen. Ya Allah, aku kerja ini, ya aku mesti infak ini untuk untuk mencari ridho. Jadi selalu pasang niat. Innamal a'malu. Sekarang jangan otomatis gitu. Paham? Jangan kita selama ini ibadahnya otomatis. Apa sih otomatis itu? Apa sih otomatis? Refleks. Ya, bukan bisa jadi jangan-jangan nggak niat kita ya karena ya refleks aja orang ini ajak ya ayo kita ikut, orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang ngaji kita ngaji, ya refleks ikut-ikutan aja. Kalau udah terbiasa bangun tidur udah terbiasa ini ya Bismillahi bangun tidur Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, semua otomatis refleks. Jadi tidak berniat lagi karena sudah terbiasa refleks. Nah, itu hati-hati. Makanya niat tuh syarat niat itu ditanam dilakukan saat kita mau ibadah. Kalau sholat, makanya para imam dulu memastikan kau sebut usolli itu biar kau pasti kau niat. Sama itu. Walaupun usolli itu tidak ada zaman Nabi, itu menunjukkan gua berniat loh. Maka disebut usolli. Walaupun niat itu kan tempatnya di hati. Jadi ulama berpendapat niat itu disebutkan usul itu supaya apa? Supaya itu betul itu datang dari dalam, bukan sekedar otomatis saja. Terakhir kan saya bikin bid'ah, wah itu kok usulnya bid'ah, terakhir tak ada orang sholat lagi. Ya sudah, ya kita tidak bahas tentang perbedaan. Jadi bukan sekarang, jangan otomatis Pak. Setiap mau sholat ya Allah, mau sholat cari ilmu ya Allah. Ya, gitu juga. Mau baca Quran yang Allah cari. Pasang, aku cari ridho. Jangan otomatis. Bukan pasti tidak ikhlas ya. Khawatir gitu. Kasih bilang tadi kita khawatir. Maka sahabat-sahabat dulu itu selalu khawatir terhadap amal. Enggak ada mereka yang apa namanya? Yang sok dipanggil enggak khawatir. Terima enggak ya? Terima enggak ya? Terima enggak ya? Jadi mereka selalu perbaiki. Terima enggak ya? Terima enggak ya? Selalu perbaiki dong. Ikhlasnya, bagusnya. Terus mereka perbaiki. Khawatir betul mereka. Karena satu amal aja diterima itu boitok. Contoh tadi. Kalau beli subuh itu kok diterima Allah nilainya lebih baik daripada dunia. Itu kalau diterima. Kalau tak diterima kan buang-buang aja, capek. Jadi cek ulang amal-amal yang sudah kita kerjakan. Apa? Sholat kita, sedekah kita, baca Quran kita, cek lagi. Yang syarat yang saya katakan syarat ikhlas itu apa? Kalau tak ditengok orang, tak dipuji orang, gak ada masalah. Gitu. Jadi mau ditengok, tak dipuji, udah gak ada masalah itu. Ya itu artinya ikhlas. Terus ikhlas itu bikin ketenangan. Tenang orang ikhlas itu. Jangan-jangan selama ini kita nggak tenang. Ya ikhlasnya kurang, perbaiki keikhlasan. Terus gitu. Kita perbaiki. Yang kedua, saya bilang bagusnya. Perhatikan bagus. Sesuaikan dengan syariat bagusnya, harus bagus.
Sholat kita udah bagus belum? Pakaiannya udah bagus belum? Bacaannya udah bagus belum? Apalagi bacaan Quranku itu udah bagus belum? Kalau belum bagus, baikin. Karena mumpung sudah kita kerjakan, sayang kalau nggak kita perbaiki. Perbaiki apa lagi? Baguskan. Sedekah kita baguskan. Apa sedekah yang bagus misalnya? Yang saya bilang dulu kan sedekah itu yang salah terbaik di samping ikhlas itu apa? Di apa namanya? Rahasia, memberi sebelum diminta, itu juga salah satu perbaiki amal-amal itu. Karena kalau kita selama ini bersedekah diminta dulu baru kita keluar, berarti ada kesan apa? Ada kesan apa? Terpaksa. Kan diminta dulu baru keluar. Kalau nggak diminta nggak keluar. Makanya saya katakan kepada Bapak yang biasa sedekah ini, ya, siapkan tiap bulan bagi harta itu. Ya, tiapkan ada pos-posnya sehingga keluarkan begitu dia ini. Ya, apakah saya buat saudara saya, buat tetangga saya, buat sahabat saya, buat apa saya? Apakah mingguan, apakah bulanan, atau anak yatim, anak sekolah, siapkan. Jadi begitu waktunya keluarkan sebelum diminta. Jadi jangan diminta dulu baru keluar. Karena kalau diminta dulu, ini berarti ada kesan bukan pasti juga tidak ikhlas. Bisa jadi jangan-jangan keluarnya gara-gara nggak enak, udah diminta. Nah, jadi perhatikan betul ya tentang niat-niat ini. Ya, yang jadi kedua bagus. Nah, yang ketiga libatkan hati. Mulai sekarang ibadah itu harus pakai hati. Hati apa? Harus sadar kita beribadah. Banyak orang tadi yang refleks itu nggak sadar. Contoh nih ngajinya harus sadar gitu loh. Gimana kalau ngaji sadar? Jangan tidur, kalau tidur nggak sadar namanya. Sayang, datang ke masjid, dengar ustaz tapi tidur, nggak dapat pahala nanti. Niatnya udah ikhlas, bagus, ya. Jadi harus sadar. Sadar tuh kita tahu, saya sedang ibadah loh itu. Mengapa puasa itu agak berat? Karena panjang dia. Dari subuh sampai maghrib. Itu kita sadar. Berapa? 13 jam, 14 jam harus sadar. Saya puasa. Sehingga kalau orang yang sadar dia puasa, pasti matanya puasa. Pasti telinganya puasa. Pasti mulutnya puasa. Tapi kalau nggak sadar, dia puasa. Dan puasanya puasa perut doang. Matanya enggak. Nih, mantap, sadar kan? Berarti matanya enggak. Berarti dia nggak sadar bahwa dia puasa. Mulutnya masih ngomongin orang. Bahkan dalam hadis itu kalau orang ngajak gelut, kita itu maaf saya puasa, begitu. Ini puasa-puasa gelut, puasa-puasa bertengkar, itu berarti dia nggak sadar bahwa dia puasa. Jadi hati itu mesti terlibat. Nah, termasuk ya sholat juga. Kita sadar bahwa kita sholat. Allahu Akbar, sadar. Yang kita baca mesti sadar kita. Bahkan kita harus paham lagi. Nah, kemarin yang lupa saya tambahin, termasuk hati terlibat itu di samping sadar dia harus paham juga. Sadar dan paham. Itu hati-hati terlibat. Itu namanya dalam sholat namanya khusyuk. Ngaji, sadar bahwa dia ngaji, sadar bahwa dia baca Quran. Haji, sadar dia haji. Sadarnya haji malah panjang lah habis sholat. Makanya maaf saya bilang, mengapa? Ya, ini kan bukan kopi haji ya. Mana kopi haji? Oh, penjahit mana sih? Di mobil. Ya, saya kadang-kadang ini bukan itu apa ya? Masa pakai kopi haji ini supaya sadar. Woi, itu Pak Haji, woi. Bukan dibangga-bangga kita. Masa Pak Haji pakai kopi haji terus nengok cewek cantik tahu? Mana deh? Mantap kali. Kan mungkin kayak gitu, Pak. Mungkin kan? Jadi efeknya kalau orang sadar itu ya terjaga semuanya. Itu menunjukkan dia hatinya hadir ketika ibadah. Nah ini kan saya bilang kan, kalau ditarik dalam konteks yang lebih luas lagi, ini mungkin kita bahas pada waktu yang akan datang. Cukup di sini. Ya sampai amal-amal dunia pun kita harus tetap menjadi amal akhir. Dia harus sadar. Sadar sebagai seorang suami. Banyak orang tak sadar dia punya istri di rumah nungguin dia. Sadar sebagai seorang bapak. Nongkrong-nongkrong di kafe sama kawan-kawannya. Anak istri nunggu di rumah, pulang kerja jam 2, jam 1. Anak udah tidur.
Ya sekali-sekali oke lah. Tapi juga tidak sadar, dia kayak anak bujang aja dia kok pikir. Kayak anak bujang, pakaian dandy, mantap, kafe apa, ya oke lah. Tapi kau anak istri kau nunggu di rumah, kau nggak sadar kau sebagai suami, kau nggak sadar kau sebagai seorang bapak. Nah jadi gitu, kira-kira kayak gitu. Ya sekali-sekali oke, nggak apa-apa, namanya juga. Ya kecuali apa namanya haram. Dia ini kan kadang mengerjakan yang haram-haram juga kan, alhamdulillah di kafe itu kan kalau kita lihat ada orang yang macam-macam kan, alhamdulillah. Ya, tapi nggak semua kafe kayak gitu. Ya udah, kalau sudah tua-tua gini kita, banyak kita berzikir banyak sekali-sekali oke kan. Nah itu namanya sadar sebagai seorang suami, seorang bapak dan sebagainya. Sadar sebagai seorang muslim. Sadar perempuan, sadar sebagai seorang pakai jilbab. Sadar pakai jilbab. Banyak orang yang situ nggak sadar. Pakai jilbab tapi mulut. Ya kalau kita konsepnya bagus, alhamdulillah sudah pakai jilbab. Untung dia pakai jilbab, mulutnya cuma begini. Kalau nggak pakai jilbab, udah begitu mungkin. Tapi kan nggak cukup gitu. Nah ini kan buah dari sadarnya kita dalam ibadah. Kalau kita puasa sadar pasti kita akan termasuk sadar sedekah. Kan saya bilang kemarin, kalau ada orang sadar zakat saja, mulai zakat itu kalau orang yang pakai hati dia berzakat. Kalau dia sadar dia berzakat, dia paham makna zakat, nggak akan mungkin dia mau nyolong. Nggak akan mungkin dia mau nyolong. Karena kalau dia nyolong, pasti harta itu nggak akan diterima oleh Allah. Kalau harta itu dari yang haram, nggak akan mungkin diterima Allah. Syarat zakat itu kan membersihkan harta. Tidak mungkin membersihkan harta dari harta yang haram. Jadi kalau ada orang yang rajin berzakat, tapi dia masih suka korupsi, masih barangnya haram, itu menunjukkan dia nggak paham, dia hatinya nggak terlibat dalam zakat. Kalau zakat, dia akan tidak akan mau dia. Makanya kalau istilah saya bilang, harta korupsi zakatnya berapa banyak, berapa persen, Pak? Harta hasil mencuri berapa persen harta zakatnya? 100%. Plus tobat tadi. Jadi kalau koruptor sadar bahwa dia begitu dia nggak akan mau, udah akhirnya ya orang semuanya ngapain harus korupsi? Karena zakat dari barang yang haram harus semuanya plus tobat. Kalau gitu ngapain aku nyuri? Nah jadi gitu. Nah balik kepada kayak gitu. Jadi gitu. Satu, apa tadi? Ikhlasnya. Dua, baguskan secara syariatnya. Ya. Tiga, hadirkan hati dari sadar, termasuk plus paham. Sekarang sholat, pahami Pak. Udah tua-tua ini pahamilah sholat kita. Al-Fatihah hanya bacanya. Sayang Pak, Bapak udah. Kita udah tua, ibu-ibu ini masih belum paham bacaan sholat. Aduh. Sayang. Bacaan sujud nggak tahu maknanya apa. Al-Fatihah itu rukun nggak tahu maknanya. Aduh. Cobalah mulai sekarang. Nggak apa-apa udah tua belajar lagi terjemahan sholat. Oh iya. Belajar gitu. Jadi kita lihat supaya sholat itu bernilai gitu. Bukan sekedar ikhlas doang. Ya, karena punya ayatnya ada Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Punya ayatnya ada. Wahai orang beriman, jangan kau kerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Berarti kalau ada orang yang sholat nggak ngerti apa yang dia baca, sama dengan orang sholat yang mabuk. Ustaz udah ikhlas, bagus. Ustaz sholatnya udah rapi, bagus, tapi nggak paham. Ya, saya paham. Baca Quran mulai sekarang juga belajar, nggak apa-apa. Udah tua gini nggak apa-apa. Bukan sekedar kita boleh baca Quran saja, boleh pahami, boleh baca terjemahannya. Setiap baca, biar masuk nilai-nilai Quran tuh masuk. Itulah makna hati itu hadir. Nilai-nilai sholat tuh masuk. Nilai-nilai apa namanya? Nilai-nilai puasa tuh masuk karena hatinya hadir. Nilai-nilai sedekah tuh masuk, nilai-nilai zakat masuk, nilai-nilai zikir masuk. Tapi kalau hati nggak hadir, makanya kan bunyi hadisnya ada. Walaupun ada yang mengatakan ya hadisnya cuma sampai mursal, tidak
Tidak marfu. Marfu itu sampai ke Nabi. Mursal itu sampai pada level sahabat. La yaqbalullah min 'abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badan. Allah tidak akan menerima suatu amal sampai hati itu hadir bersama badan. Jadi hadirnya hati itu supaya kalau hati ini hadir, amal itu akan berefek, Pak. Nanti. Makanya nggak ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, enggak. Kalau sholatnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau dia rajin sedekah, pasti dia hati-hati dalam mencari harta. Kalau dia pakai jilbab, pasti akan dia jaga kehormatan. Itu bagian yang pakai jilbab bukan badannya, tapi hatinya pun pakai jilbab. Hatinya pun ikut berjilbab. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi terus yang keempat kemarin apa? Yang istiqomah. Yang sudah ya, sudah mulai ikhlas, sudah mulai bagus, sudah hati terlibat, plus paham, mulailah istiqomah. Tadi kan istiqomah. Ambil istiqomah sampai kita mati. Lalu kita tulis dalam. Yang terakhir yang kelima, kalau terasa berat, tetap kerjakan. Jangan sampai mood. Justru terasa berat, kerjakan. Mulai sekarang tuh, aduh berat banget rasanya, kerjakan. Jadi lagi, oh itu pahalanya besar sekali. Justru jangan sampai kita gini, Ustaz, gimana Ustaz? Ya ada orang bertanya, saya ngerjakan ini kok rasanya berat banget Ustaz. Dan sebelumnya saya terasa nikmat, kok sekarang terasa berat? Ikhlas nggak saya? Insya Allah ikhlas. Asal tetap kita kerjakan. Tapi kalau gara-gara itu kita nggak kerjakan, jadi malah nggak ikhlas. Jadi bisa begitu Pak logika, bukan logika biasa. Kalau kita kan selama ini namanya ikhlas kan sukarela kan. Tidak semua yang sukarela itu. Arti sukarela itu apa sih? Senang mengerjakannya. Tidak semua yang senang itu bisa ikhlas Pak. Kalau ada orang senang berbuat zalim, apa ikhlas? Senang riba, nggak bisa. Kami sukarela kok. Cewek-cewekannya, na'udzubillah. Oi, bukan ikhlas, ikhlas itu kan begitu. Ikhlas itu kau kerjakan itu mencari ridho Allah. Bukan karena sukarela, bukan. Jadi itu maksud mengerjakan suatu terasa berat, agak memaksa. Yang jangan terpaksa dari luar. Kalau terpaksanya kita paksa dari dalam bagus. Yang jangan terpaksa dari luar. Kalau dipaksa dari dalam bagus. Insya Allah. Nah kalau 5 ini kita jaga, insya Allah amal itu akan pelan-pelan menjadi bagus dan nanti akan diterima Allah SWT dan mudah-mudahan efeknya akan, kan saya bilang kemarin, efek kalau kita sudah diterima amal itu pahalanya besar. Yang kedua, dosa-dosa kita diampunkan. Yang ketiga, kita dicintai oleh Allah. Itu amal Pak ya. Amal kalau sudah diterima, satu apa tadi? Pahalanya besar sekali. Yang kedua, seiring dengan dosa-dosa diampun pun besar sekali. Jadi kalau pahalanya 100, maka dosa yang diampunkan pun 100. Ketiga, kita akan dapat cinta Allah SWT. Kalau amal sudah diterima, maka Allah cintai kita. Yang keempat, kita akan dapat doa-doa yang berkabul. Yang paling top nanti yang kelima, kita akan diberi hidayah. Ya, hidayah ini penting. Makanya salah satu doa tak iya kanak dulu, habis itu apa? Habis iya kanak dulu, iya kanak selain apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita ibadah nak dulu, nasta'in doa dikabul, ihdinas siratal mustaqim. Kita akan diberi petunjuk. Nah, itu urutannya begitu. Kalau kita diberi hidayah sama Allah gara-gara amal kita itu, kita akan dibimbing nanti sama Allah untuk terus sampai kita diterima. Maka kalau ada maaf ya, jadi kalau selama ada bandit-bandit masih mau bikin kebaikan, lakukan. Jangan-jangan dengan kebaikan itu nanti Allah akan apa namanya? Allah akan kasih hidayah ya. Jangan dulu saya tanda perintah. Kalau orang banyak maksiat, udah sampai kau lagi enggak, udah pasti kau masuk neraka, udah kau bikin jangan aja. Walaupun satu kebaikan, begitu satu kebaikan diterima, itu bisa jadi Allah akan ampunkan dosanya, Allah beri hidayah.
Cuman sayang kita pada bandit-bandit nggak mau ibadah lagi kan gitu. Padahal di zaman dulu tuh walaupun dia bandit tetap masih mau ibadah. Yang kedua makanya orang bilang ya Rasulullah itu si Fulan gitu. Dia masih sholat nggak kata dia? Biarin aja. Mudah-mudahan sholat nanti akan mencegahnya berbuat itu. Rasul tanya sholat dulu. Nah, jadi gitu. Kan pernah ada cerita yang sahabat yang tukang mencuri, tukang ini ikut pengajian terus dengar Nabi ngasih pengajian, siapa yang sabar terhadap yang haram Allah kasih dalam keadaan halal. Terus malam-malamnya dia nyatroni perempuan janda gitu, udah dia kumpulkan hartanya. Nah, perempuan itu malah hampir dia perkosa. Terus ingat hadis Nabi, barang siapa yang sabar terhadap yang haram Allah kasih dalam keadaan halal. Ingat dia pengajian tadi pagi sama Nabi, nggak jadi itu, tinggalnya semua. Akhirnya perempuan itu sadar, besok-besoknya, tapi nggak ada yang hilang, bahkan dia pun aman. Lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, lama-lama kau menjanda cepat kali. Kalau itu carikan Rasulullah, udah sekarang nggak milih-milih, betul. Tuh laki-laki pojok sana muda. Anak muda sini kau. Rupanya masih ke masjid ya. Kau gimana? Masih bujang, masih bujang. Mau nikah? Ini udah janda, mau nggak? Kayak gitu kan? Kayak mati di alam nih. Betul nggak? Mau udah nikah. Jadi nikahkan. Akhirnya apa? Perempuan yang kaya itu dikasih harta, begitu. Halal gitu. Kalau tadi malam dia lakukan haram semua, tapi besoknya begitu dia menikah halal semua. Nah, jadi selama kita masih bisa berbuat kebaikan, jangan satu kebaikan itu bisa menyelamatkan kita. Gara-gara itu diampunkan dosa kita, gara-gara itu diterima. Ingat nggak seorang perempuan yang beri minum seekor? Gara-gara itu diterima. Wih, Allah bisa Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Nah, cuma jangan nengok ininya doang, gitu loh. Akhirnya kalau gitu kan itu aja diterima, gimana gua kan gua jangan juga gitu. Ya, itu bonus saja. Kita harus yang hati-hatinya tetap. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita lanjutkan minggu depan. Ya, sekarang sudah waktunya duha. Mari kita kerjakan dalam menghadap waktu majelis seperti kita dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak bisa ikut ya karena mau ke Jakarta.